Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ISK Podcast. Kali ini masih bersama saya Fariha, dan pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber dari KPU Kudus, Bapak Ahmad Khalil, Divisi Sosdiplih, Parmas dan SDM. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ahmad Khalil atau yang biasa disapa Alan. Kebetulan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagai anggota Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM. Jadi kami saat ini memang sedang lagi gencar-gencarnya ya karena melaksanakan tahapan pemilu yang sudah dimulai sejak Juni lalu, sehingga ini juga memang sampai nanti di 2024 kita memang sedang melaksanakan tahapan-tahapan pemilu itu supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke, karena kan pemilu sendiri di Februari 2024 ya, Pak. Ya, Dan sekarang sedang gencar-gencarnya untuk persiapan untuk menuju 2024 nanti. Nah, betul. sebelum kita membahas tentang persiapan KPU nih dalam menyambut pemilu 2024, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih tugas KPU dalam pemilu itu seperti apa sih? Ya, tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam hal ini ya pada dasarnya adalah yang pertama menjalankan semua aktivitas-aktivitas kepemiluan ya, yang terutama ada di Kabupaten Kudus, dan melaksanakan pemilu terutama saat ini untuk pemilu 2024 itu supaya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan asas pemilu yang ada, luber dan jurdil, sehingga teknis-teknis kepemiluan itu kita berusaha untuk laksanakan dengan baik, karena memang KPU ini tugasnya memang yang melaksanakan adanya pemilu 2024. Jadi kita penyelenggara itu kan ada tiga ya. Penyelenggara pemilu itu kan ada satu Komisi Pemilihan Umum yang ini lebih ke pelaksana teknis yang di lapangan. Terus juga ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yang memang tugasnya itu mengawasi perjalanan pemilu dari tahapan awal sampai selesai nanti. Dan ada juga penyelenggara pemilu satu lagi itu DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang mengurusi terkait kode etik ya terhadap penyelenggara pemilu. Jadi seperti itu Mbak, kita memang saat ini tugasnya melaksanakan hal-hal teknis yang bisa supaya nanti perjalanan pemilu 2024 ini berjalan dengan lancar. Oke, jadi tugas pemilu untuk menjalankan hal-hal teknis ya supaya pelaksanaan nanti berjalan dengan lancar. Betul. Nah, kalau alur tahapan pemilu itu sendiri itu seperti apa sih, Pak? Mungkin ada proses verifikasi partai atau bagaimana? Ya, jadi tahapan pemilu itu kita memang sudah dimulai sejak berdasarkan undang-undang itu kan paling lambat itu 20 bulan dari hari pemungutan. Dan untuk pemilu 2024 itu kan kita sudah tentukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ya. Nah, kalau ditarik mundur, tahapannya itu sudah kita mulai di tahun 2022 kemarin, tepatnya di bulan Juni. Ya. Nah, Juni itu kita mulai tahapannya dengan pendaftaran partai politik gitu ya. Pendaftaran partai politik ini juga ada prosesnya, ada verifikasi administrasinya dulu, ada verifikasi faktual khusus bagi partai-partai yang tidak lolos di parliamentary threshold gitu ya. Sampai diumumkan kemarin pada bulan Desember, ya kita sudah mengumumkan dari KPU RI ada 18 partai nasional yang nanti akan ikut di pemilu 2024, dan ada partai lokal Aceh gitu ya. Jadi yang terakhir itu kan Partai Umat yang kemarin sempat dinyatakan
sempat tidak lolos, terus akhirnya ada gugatan ke Bawaslu dan ada mediasi dan akhirnya lolos mendapatkan nomor 24 ya. Jadi nanti partainya itu nomornya yang nasional 1 sampai 17, yang khusus Partai Umat nanti nomornya 24. Karena nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23 itu sudah digunakan untuk partai lokal di Aceh. Sehingga ada 6 partai lokal Aceh dan ada 18 partai nasional yang nanti akan mengikuti pemilu di tahun 2024. Jadi tahapan awal kemarin memang kita pendaftaran partai politik, terus setelah itu selesai juga ada kemarin ada tahapan untuk pendaftaran syarat calon perseorangan untuk DPD ya. Jadi itu sudah dimulai Desember kemarin. Bahkan sampai sekarang ini masih proses. Jadi syarat calon untuk DPD ini Dewan Perwakilan Daerah untuk di Jawa Tengah ini kemarin ada 12 ya mendaftar, yang lolos verifikasi administrasi kemarin ada 11. Nah ini baru masuk proses verifikasi faktual. Jadi setelah ini nanti di bulan April itu sudah mulai pendaftaran calon legislatif ya. Yang bakal dipilih itu ya Pak? Ya, jadi DPD pun untuk calonnya itu daftarnya juga sebenarnya mulai sama dengan caleg-caleg yang lain, baik DPR provinsi, DPD provinsi ataupun DPD kabupaten. Hanya saja untuk DPD kan ada syarat pencalonannya, yaitu seperti menyerahkan syarat dukungan sejumlah berapa fotokopi KTP seperti itu. Nah itu sudah kita mulai sejak Desember kemarin. Sementara untuk syarat pendaftaran calonnya itu nanti juga sama dengan calon-calon baik DPRD kabupaten maupun provinsi yang rencananya pada bulan April akhir, sekitar tanggal 24 April sampai awal Mei pendaftarannya. Terus kita sudah mulai tahapan pencalonan. Nah di tengah-tengah itu kita kemarin juga sudah mulai melakukan perekrutan badan ad hoc ya, karena tidak mungkin KPU di tingkat kabupaten itu yang kita jumlahnya hanya terbatas gitu ya. Kita tidak sampai 30 orang di tingkat kabupaten itu. Kita ada badan ad hoc yang nantinya membantu kita dalam melaksanakan hal-hal teknis kepemiluan ini. Yang pertama ada PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Itu sudah kita bentuk, sudah kita lantik ya, di awal Januari kemarin kita lantik. Itu per kecamatan itu ada 5 orang. 5 orang yang per dibantu 3 orang sekretariat. Terus kita juga sudah membentuk PPS, Panitia Pemungutan Suara yang ada di tingkat desa. Itu di tiap desa, tiap PPS itu ada 3 orang yang dibantu juga nanti oleh sekretariat PPS yang berjumlah 3 orang juga. Sehingga ini sudah terbentuk. PPS juga sudah kita lantik pada tanggal 24 Januari kemarin. Kita sekalian gelar pasukan kemarin, gelar pelantikan sekalian gelar pasukan PPS kemarin kita di lapangan Rending gitu ya. Jadi kita punya sekarang ini kita punya tim hampir sudah sampai di tingkat PPS, dan ini juga sedang proses perekrutan Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Yang nanti juga akan membantu kita, membantu PPS untuk melakukan coklit. Coklit itu pencocokan dan penelitian terhadap data-data pemilih yang ada di Kabupaten Kudus. Nah ini sudah proses, ini sebentar lagi akan kita umumkan nanti pada tanggal 11 dan tanggal 12 rencana petugas Pantarlih ini yang masa kerjanya 2 bulan, kemungkinan itu akan kita lantik tanggal 12 Februari. 12 Februari besok. Betul. Ya. Kalau jumlahnya sendiri itu berapa yang dibutuhkan di Kudus? Kalau hitungan semula ya, semula itu kita jumlah
Pantarlih itu kan kita sesuaikan dengan jumlah TPS. Jumlah TPS yang ada semula itu kita ada di angka sama seperti pemilu tahun 2019, yaitu 3049. Hanya saja kemarin karena ada ada aturan baru ya, ada surat edaran dari KPU RI yang mana harus dilakukan restrukturisasi TPS atau pemetaan kembali TPS, sehingga akhirnya kita petakan lagi. Dan setelah kita petakan, ini masih proses Masih pemetaan. Jadi yang jelas kemungkinan berkurang dari 3049. Jadi apakah nanti menjadi 2600 sekian atau 2700 sekian, ini masih proses. Kita saat ini masih proses sampai sesuai dengan surat edaran itu sampai tanggal 11 nanti itu harus kita diminta untuk melakukan pemetaan kembali TPS supaya lebih efektif dan efisien. Dengan jumlah per TPS itu bisa dimaksimalkan mendekati angka 300 karena sesuai dengan aturan yang ada, satu TPS untuk pemilih itu maksimal 300 pemilih. Gitu. Jadi sekitar mungkin 2000 lebih ya Pak TPS di Kudus nanti. Ya, paling sekitar 2600 sampai 2700 nanti. Berkurangnya cukup banyak ya. Jadi itu kenapa Pak? Kok bisa berkurang ya cukup tadi banyak? karena kita diminta untuk restrukturisasi. melakukan pemetaan TPS kembali, yang mana setiap TPS itu diminta dimaksimalkan di angka pemilihnya itu 300. Ya, karena selama ini kita juga angka pemilih di TPS yang kita menggunakan 3049 TPS itu angka pemilihnya masih di angka sekitar 230 per TPS. Bahkan ada yang beberapa yang di bawah 200. Nah, ini akhirnya mau tidak mau kita berdasarkan surat edaran dari KPU RI ini, surat dinas dari KPU RI ini, mau tidak mau kita harus petakan lagi, kita maksimalkan lagi di angka mendekati angka 300 seperti itu. Sehingga otomatis ada perubahan jumlah TPS. Nah, cuma jumlahnya berapa pastinya ini masih proses sampai nanti tanggal 11. Nah kalau di Kudus sendiri, apakah KPU sudah melakukan sosialisasi nih kepada para pemilih nantinya, apalagi kepada pemilih yang pertama kali memilih nih Pak, pemilih pemula, gimana? Ya, terkait sosialisasi ini juga masih terus kita lakukan. Kayak kemarin saya juga habis melakukan sosdiklis juga ya, sosialisasi pendidikan pemilih kepada siswa di SMA Negeri 2 Mbae. Terus juga ini dalam waktu dekat juga nanti kita akan juga sosialisasi di beberapa sekolah-sekolah lagi, termasuk tidak hanya sekolah, nanti juga kita akan masuki beberapa basis-basis pemilih, tidak hanya pemilih pemula ya, bisa pemilih marginal yang yang juga butuh untuk diberikan sosialisasi. Juga ada basis pemilih kita macam-macam lah ya, mulai dari pemilih dewasa maupun disabilitas. Nah, itu tetap kita akan masuki. Selama ini juga sudah kita masuki, karena sosialisasi itu kan terus ada ataupun tidak ada tahapan terkait sosialisasi kepemiluan ini, tetap kita melakukan sosialisasi terus-menerus seperti itu. Kalau sosialisasi biasanya yang disosialisasikan itu terkait apa saja? Ya, karena ini sudah mulai tahapan pemilu, secara otomatis selain kita melakukan pendidikan pemilih gitu ya, terkait kepemiluan, terkait demokrasi, terkait hal-hal yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan. Karena ini juga sudah mulai tahapan pemilu, kita juga sosialisasikan pemilu 2024 nanti seperti apa, nanti pemilih pemula ini akan mendapatkan berapa surat suara, bedanya pemilu dengan pemilihan atau pilkada itu apa. Nah, nanti kalau ini kan pemilu tahun 2024 itu tanggal 14 Februari. Nah, itu kan hanya memilih 5 pemilihan ya, mulai presiden, wakil presiden, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD. Nah, terus pemilihan bupati sama gubernur kapan, Mas? Nah, ada yang tanya juga loh. Nah, ini kita jelaskan. Pemilihan untuk
gubernur, kepala daerah ya atau pilkada, baik gubernur, bupati, wali kota itu akan kita laksanakan pada tahunnya sama, tahun 2024 tapi bulannya dan tanggalnya beda. Bulannya kita laksanakan bulan November, tanggalnya 27 November. Jadi nanti di dalam tahun 2024 itu nanti akan ada 2 kali coblosan ya. Yang pertama pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan 14 Februari di hari kasih sayang ya. Ini kalau saya sosialisasi ke pemilih pemula itu khusus untuk tahun 2024 besok itu 14 Februarinya hari kasih coblosan ya. Kasih coblosan. Tidak hanya kasih sayang ya, tapi juga hari kasih coblosan. Terus juga nanti untuk pilkadanya di tahun 2024 juga tanggal 27 November. Oke, berarti di bulan yang berbeda, tapi Bulan di tahun berbeda, yang sama. tahun yang sama, betul sekali. Kalau sosialisasi itu biasanya dilakukan berapa bulan sekali, Pak? Kalau kita ini modelnya kontinu ya, tidak berapa bulan sekali, tapi hampir setiap bulan kita pasti ada. Setiap bulan pasti ada Kita pasti sosialisasi. juga kerjasama dengan beberapa radio, termasuk dengan media-media untuk melakukan sosialisasi dan juga dengan komunitas-komunitas, dengan pihak sekolah-sekolah. Kita juga melaksanakan PKS perjanjian kerjasama dengan kampus. Jadi memang untuk sosialisasi ini jalan terus, tidak model berapa bulan sekali atau ini harus kita laksanakan berapa minggu sekali, enggak, tapi kita jalan terus gitu ya. So kemarin juga kita kerjasama dengan pihak IAIN ya kan, di situ juga ada ini apa program studi pemikiran politik Islam ya. Nah itu kita juga ada kerjasama yang intens dengan pihak IAIN, termasuk juga kampus-kampus yang lain dengan UMK, dengan yang ada di sini UMKU juga, itu kita sudah punya MOU kerjasama terkait apa yang bisa kita kerjasamakan seperti itu. Oke, jadi sosialisasinya itu continue terus begitu ya, dan juga ada kerjasama dengan beberapa kampus di Kudus sendiri. Nah, dari Pak Alan sendiri kalau melihat di Kudus sendiri itu untuk partisipasi pemilih itu bagaimana, Pak? Ya, untuk partisipasi pemilih kita itu alhamdulillah ya bisa dikatakan tinggi, bahkan tinggi banget gitu ya. Sangat Karena semangat ya mungkin warganya. Pemilu di tahun 2019 kemarin itu kita partisipasinya bisa mencapai angka 85%. Nah, ini juga sudah di atas di atas target nasional yang hanya 77%. Nah, ini kita bersyukur sekali di Kudus ini masyarakat sudah semakin sadar gitu ya, dan ketika ada pemilu itu ya memang berbondong-bondong datang ke TPS untuk nyoblos gitu. Bahkan saya masih ingat di 2019 kemarin ada yang yaitu, "Mas, saya ini dari luar kota ini mau nyoblos kok nggak bisa gimana?" Nah, di hari H itu banyak juga. Nah, pokoknya saya pengen nyoblos, merasakan bagaimana itu menyelupkan jari kelingking atau jari yang lain ke tinta kan gitu. Nah, seperti itu. Banyak juga yang ini kita juga kan ketika mau pemilu seperti ini, tidak hanya ketika mau pemilu, tapi memang setiap bulan kita rutin kerjasama juga terkait dengan pendataan data pemilih ini dengan Distrik-Capil juga, sehingga data-data pemilih yang yang kita harapkan bisa valid, tidak ada pemilih yang hilang haknya untuk memilih. Nah, itu kita selalu kerjasama tiap bulannya dengan Distrik-Capil, dengan pihak-pihak lain supaya pemutakhiran data pemilih ini selalu termutakhir gitu ya, selalu update seperti itu. Jadi selalu update gitu ya Pak datanya. Betul. Nah, kalau KPU sendiri ini kan pemilu ini kan 5 tahun sekali ya Pak, dan juga persiapannya itu paling lambat 20 bulan sebelum pemilu. Tahapannya. Iya, tahapannya. Nah, di tahun-tahun kekosongan sebelum pemilu itu tugasnya KPU berarti ngapain Pak? Nah itu meskipun tidak ada tahapan seumpama kayak tahun kemarin tahun 2019
2020 atau 2021, itu tahapan kan memang belum dimulai secara resmi. Tetapi pekerjaan KPU masih banyak. Iya. Satu tadi sosialisasi, itu kan continue terus. Yang kedua pemutahiran data pemilih. Kemarin kita ada istilahnya DPB, daftar pemilih berkelanjutan, yang itu tiap bulan kita mutakhirkan terus. Jadi itu pekerjaan harian yang begitu luar biasa. Meskipun tidak ada tahapan, itu kita masih selalu melaksanakan tugas-tugas kepemiluan gitu ya. Termasuk kita melakukan ini anggaran ya, melakukan rapat terkait RAB, membikin RAB terkait pemilu, terkait pemilihan atau pilkada, itu juga kita harus lakukan jauh-jauh hari. Sehingga prosesnya itu kan memang lama, tidak langsung saya ini butuh sekian, besok ada enggak, kan enggak. Prosesnya itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu itu kita ajukan ke Pemkab yang terkait untuk pilkada itu ya. Terus dari Pemkab di ACC enggak, oh ini kita harus sinkronisasi beberapa kali gitu ya. Masuk juga itu terkait anggaran, terkait tadi DPB, daftar pemilih, itu juga kita kerjasama dengan semua pihak. Setiap bulan itu kita kumpulkan mulai organisasi pensiunan Polri dan TNI, kita juga undang dari lapas dan sebagainya supaya kita mutakhirkan data terus. Kalau sosialis juga jalan terus, apalagi itu kita selalu hampir tiap pekan pasti kita akan pasti ada ini kegiatan-kegiatan sosialisasi. Nah, ini yang kita lakukan meskipun tidak ada tahapan, hal-hal pekerjaan itu masih kita jalankan terus. Itu. Jadi meskipun tidak ada tahapan pemilu, masih banyak ya tugas KPU yang harus dikerjakan. Masih banyak. Nah, kalau di Kudus sendiri, apakah Bapak menemui hambatan nih dalam persiapan pemilu 2024 ini? Ya, saat ini kalau hambatan yang berarti belum ada dan semoga tidak ada. Ya. Yang jelas dari tahapan sejak dimulai bulan Juni kemarin sampai sekarang itu alhamdulillah semua persoalan atau hambatan itu sudah bisa kita atasi. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Dan semoga sampai selesai pemilu nanti juga tetap berjalan dengan lancar. Ya, semoga berjalan dengan lancar. Kalau kegiatan mendatang nih Pak, tadi kan verifikasi partai sudah, terus kemudian pembentukan badan ad hoc dan sebagainya. Ada kegiatan mendatang apa aja? Yang besok kita hadapi itu di bulan akhir April sampai Mei itu pencalonan. Setelah itu kita akan tetapkan ya, jadi DCS daftar calon sementara. Setelah itu habis DCS kita tetapkan jadi DCT daftar calon tetap. Nah setelah itu tanggal 28 November itu kita mulai kampanye masa kampanye ya, 28 November kampanye ini 3 bulan, jadi sampai tanggal 10 Februari. Karena tanggal 11, 12, 13 ini hari tenang ya. Tanggal 14 coblosan. Jadi selama 3 bulan 28 November sampai tanggal 10 Februari ini kita masa kampanye ya. November, Desember, Januari, Februari. 3 bulan masa kampanye. Nah, habis itu kita pemungutan suara di tanggal 14 Februari. Cepat sekali ini ternyata. Nggak kerasa ini sudah tahun 2023, tahun politik ini. Nah, jadi makanya kita juga berharap karena ini sudah tahun politik, sekali lagi pasti ini mulai akan banyak para pemilih yang sudah mulai menentukan, oh saya dukung ini, saya dukung ini. Nah, meskipun seperti itu tetap jaga kondusivitas ya, jangan sampai terpecah belah gitu ya. Meskipun kita berbeda pilihan seperti itu, tapi tetap jangan sampai itu membuat perpecahan yang ada di Kabupaten Kudus seperti itu. Dan juga meskipun pemilu sudah selesai, tugas KPU juga tidak langsung selesai gitu kan Pak pastinya. Tidak. Ya, itu kita masih tadi seperti yang saya sampaikan, masih habis itu kita evaluasi lagi.
setelah di 2025 seumpama ya, karena 2024 November itu kan masih pilkada. Nah, 2025 otomatis masih kita menyelesaikan eh, beberapa persoalan pilkada kan masih ada tahapan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum ataupun perselisihan hasil pilkada itu di MK. Masih juga nanti kita evaluasi daftar inventarisasi masalah di dalam pemilu 2024. Jadi memang KPU akan selalu bekerja terus meskipun ada ataupun tidak ada tahapan. Karena memang itu kita kan selalu membuat dari pemilu ke pemilu tiap tahun itu supaya lebih baik gitu. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak kepada masyarakat Kudus terkait pemilu 2024 nanti? Iya, yang pertama kepada para pemilih ya, kita berharap bahwa di dalam pemilu tahun 2024 ini warga masyarakat Kudus ini bisa menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas ini karena ada beberapa tipe pemilih. Yang pertama ada pemilih pragmatis, yang mana ketika memilih itu harus ada embel materi gitu ya. Nah, istilahnya ada, kalau dulu kan ada serangan fajar gitu ya. Bahkan sekarang itu nggak hanya sistemnya katanya nggak hanya serangan fajar, ada serangan fajar itu masih nggak mempan katanya, masih ada siang sedikit serangan duha gitu ya. Serangan duha kadang masih nggak mempan lagi, siang dikit ada serangan duhur gitu. Wah, ini yang mendekati bahasannya itu nyisir pemilih yang masih belum mau ke TPS ya. Kasih serangan duhur. Serangan duhur masih nggak mempan lagi, akhirnya calegnya kena serangan jantung. Nah, ini yang repot kalau sudah seperti itu. Nah, makanya kita harapkan jangan menjadi pemilih yang pragmatis. Terus ada juga pemilih tradisional. Pemilih tradisional itu pemilih yang ikut-ikutan. Jadi ikut temannya, ikut saudaranya, ikut tetangganya lah, atau ikut-ikutan. Dia tidak punya patokan tersendiri, tidak punya saya memilih ini karena apa, enggak. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah pemilih apatis. Pemilih apatis ini yang memilih golput ya, golongan putih, yang dia merasa pemilu ini nggak penting gitu ya. Ono pemilu karena ono pemilu, aku yo jeng boga ngene-ngene ae. Wong tuaku yo jeng ngene-ngene ae. Padahal nggak tahu kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan umum ini kan, untuk kemaslahatan masyarakat itu kan ditentukan oleh siapa yang kita pilih nanti kan gitu. Nah, ini pemilih apatis. Dan ini yang keempat adalah pemilih yang cerdas. Yang kita harapkan menjadi pemilih yang benar-benar ketika memilih itu dia berdasarkan hati nuraninya, berdasarkan kesadarannya. Dia sebelum memilih harus cross check dulu, ini kenapa saya harus memilih ini, orangnya baik, orang ini, oh kita cari tahu dulu calon-calon pemimpin kita, ini baik, oh ini kurang baik, seperti itu, oh ini baik sekali ya. Nah, itu kan ada kriteria tersendiri dari kita hasil penelusuran. Sekarang kita buka Mbah Google itu kan sudah langsung tahu biografi yang bersangkutan kan gitu. Nah, ini kita harapkan bagi masyarakat Kudus menjadi pemilih yang cerdas tadi. Oke, jangan lupa gunakan hak pilihmu di tanggal 14 Februari 2024 nanti dan jadilah pemilih yang cerdas. Nah, terima kasih Pak Alan sudah menyempatkan waktu ke ISK pada pagi hari ini. Sama-sama Mbak Fariha. Dan tetap ikuti episode-episode selanjutnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.